Sob, ketika kamu punya satu toko di berbagai marketplace atau punya beberapa toko, apakah kamu mendapatkan keributan dalam mengelolanya? Misalnya kayak mengupload produk berkali-kali. Nah, sekarang ini sob, mulai banyak aplikasi pihak ketiga yang bisa membantu pengelolaan toko. Nah, bagi sobat seller yang memiliki toko lebih dari satu atau yang punya toko di berbagai marketplace, apakah harus menggunakan aplikasi atau jasa pihak ketiga untuk mengelola tokonya? Nah, yuk kita bahas. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Nah, di video kali ini kita akan membahas betapa pentingnya, apakah penting menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengelola toko. Apa sih yang dimaksud dengan pihak ketiga? Jadi gini sob, sejak tren mulai adanya jual beli online atau yang disebut biasanya itu transaksi di marketplace, itu mulai banyak seller-seller yang masuk ke dalam marketplace atau ke jualan online. Bahkan rata-rata seller itu tidak hanya memiliki satu toko di satu marketplace saja. Seller-seller tersebut mulai ekspansi di marketplace lain. Ketika mereka mengoperasionalkan atau mengelola tokonya di marketplace lain, itu otomatis kan harus mengupload produk lagi, mengatur harga lagi, mengelola produk entah itu dari strategi marketingnya seperti apa, terus kemudian bahkan menulis deskripsinya. Memang hal tersebut itu bisa dilakukan dengan copy paste kalau misalkan jualannya atau produknya sama. Tapi kalau misalkan produknya tokonya berbeda, otomatis kan harus mengulang untuk upload produk lagi. Meskipun mengulang produknya tadi bisa dengan copy paste, tapi kan harus tetap membuka web atau halaman marketplace-nya sob. Nah, sekarang ini mulai banyak aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang bisa membantu sobat seller untuk mengelola toko di berbagai marketplace, atau yang biasa disebut oleh para seller ini adalah omnichannel. Dengan adanya omnichannel ini, banyak seller itu mulai terbantu dalam pengelolaan tokonya, mulai dari upload produk, pengelolaan pesanan, bahkan bisa juga pengelolaan pergudangan. Pertanyaannya, apakah seller itu wajib, apakah seller itu harus menggunakan omnichannel dalam pengelolaan tokonya? Tentu kalau ditanya, jawabannya tidak harus, tidak wajib. Kenapa? Karena di marketplace sendiri kita sudah bisa mengelolanya. Tapi kalau misalkan sobat seller itu punya banyak toko, apa iya nggak males? Apa iya waktunya terbuang sia-sia hanya untuk pengelolaan produk yang semestinya bisa dijadikan satu? Kalau misalkan menggunakan omnichannel itu bisa mengefisiensi waktu dan mengefektivitaskan kegiatan, saya rasa itu menjadi sebuah keharusan dan kewajiban sob. Kenapa? Karena tidak mungkin, apalagi misalkan sobat seller itu punya puluhan toko, tidak mungkin sobat seller mengupload produknya satu-satu. Seharian bisa habis waktunya untuk mengatur toko-toko tersebut. Apalagi kalau misalkan di berbagai toko tersebut ada pesanan semua. Terus lagi sob, kalau misalkan tidak menggunakan omnichannel, jika toko sobat seller itu banyak, riskan atau rawan produk terselip. Entah itu judulnya keliru, atau harganya keliru, atau bahkan judulnya produknya tidak diupload karena terlalu banyak produk-produk di berbagai toko tersebut. Nah, itulah kenapa pentingnya menggunakan omnichannel ketika sobat seller punya berbagai macam toko atau berbagai toko di marketplace lain. Tapi perlu diingat sob, jika sobat seller itu hanya memiliki satu toko di satu marketplace saja, saya rasa menggunakan platform di marketplace itu sudah cukup. Tapi masa iya sobat seller ketika sudah masuk ke dalam jual beli online, ke dalam dunia marketplace, hanya bertahan di satu toko di satu marketplace saja, nggak mau ekspansi ke marketplace lain? Ya nggak berkembang dong. Lah, ketika sobat seller sudah mulai ingin berkembang, masuk ke dalam marketplace lain, nah itu gunanya menggunakan omnichannel. Tapi Cak, apakah omnichannel itu berbayar?
Iya sih sob, memang omnichannel itu berbayar. Tapi ada juga omnichannel yang masih gratis atau omnichannel yang punya paket gratis. Nah, jika sobat seller itu penasaran bagaimana fitur atau kinerja dari omnichannel untuk pengelolaan toko, sobat seller bisa coba mulai di paket yang gratis atau omnichannel yang gratis terlebih dahulu sob. Nah, ketika sobat seller sudah tahu manfaatnya, sudah bisa memetakan bagaimana kita menggunakan omnichannel, mulai ikut paket yang berbayar. Apakah worth it? Saya rasa jika efisiensi yang kita dapatkan dan efektivitas yang kita dapatkan ketika menggunakan omnichannel tersebut sangat-sangat worth it sob. Karena apa? Ketika kita bisa mendapatkan waktu luang yang lebih, sudah diatasi oleh omnichannel tadi, kita punya waktu untuk meningkatkan strategi marketing untuk toko kita, entah itu promosi di sosial media atau mulai memperkenalkan ke masyarakat sekitar, atau bahkan untuk menentukan strategi yang kita gunakan di marketplace tersebut. Kalau misalkan kita tidak menggunakan omnichannel, mungkin waktu kita habis hanya untuk mengelola toko tadi sob. Harus buka ini seperti itu. Cak, kalau boleh kasih saran dong, spill omnichannel yang recommended untuk kita gunakan di awal. Nah, ini bagian yang terpenting. Saya akan spillkan sedikit rekomendasi omnichannel yang bagus untuk pemula. Ada dua sob. Omnichannel yang pertama itu big seller. Nah, saya rasa sob, fitur-fitur yang ada di big seller ini sangat komplit dan itu cocok digunakan untuk seller pemula yang mulai menggunakan omnichannel. Cak, kalau misalkan nggak paham fiturnya gimana? Nah, tenang. Sepengalaman saya dalam menggunakan big seller, itu CS-nya sangat responsif. Sehingga ketika ada fitur-fitur yang tidak kita ketahui cara penggunaannya, bisa langsung ditanyakan kepada CS-nya. Atau misalkan sobat seller ingin bertanya, apakah bisa seperti ini di big seller? Nah, itu bisa langsung ditanyakan ke CS-nya. Banyak sob tutorial yang menjelaskan bagaimana cara penggunaan big seller. Sobat seller bisa langsung masuk ke channelnya langsung. Atau minggu depan kita akan membahas bagaimana cara penggunaan big seller. Omnichannel yang kedua ini namanya Jenny. Tidak jauh beda dengan big seller sob. Fitur-fitur yang ada di Jenny ini terbilang lengkap juga. Dan tentu ada paket yang gratis. Sama halnya dengan big seller juga, CS di Jenny ini juga responsif. Ketika sobat seller menggunakan fitur-fiturnya dan tidak paham, bisa langsung ditanyakan ke CS-nya. Itu tadi dua omnichannel yang saya rekomendasikan kepada sobat seller ketika mau menggunakan omnichannel dalam mengelola tokonya. Nah, tentu kalau misalkan nanti ada omnichannel yang bagus lagi, saya akan infokan sob. Ingat ya sob, sekarang ini era transformasi percepatan digital. Siapa yang mendapatkan efisiensi waktu dan melakukan berbagai banyak produktivitas, itu akan memenangi persaingan. Nah, omnichannel ini menjawab persaingan yang ada di dunia marketplace. Mungkin video terkait pentingnya aplikasi pihak ketiga dalam mengelola toko cukup sampai di sini sob. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke sobat seller yang lainnya agar sobat seller yang lainnya tidak ketinggalan informasi terkait pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Atau sobat seller ingin menyarankan kita membahas tentang apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar saja sob. Jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat dalam membuat konten. Dan terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate dalam dunia marketplace. Kita bertemu di video selanjutnya sob. Salam banjir orderan. See you.